Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang kepada peserta pelatihan PLC dari Universitas Papua. Melanjutkan materi sebelumnya, di mana pada materi tersebut telah kami sampaikan bahwa untuk mengendalikan motor 2 kecepatan dengan PLC ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Pada langkah 3 dan 4, kita melakukan penyesuaian antara input-output pada rangkaian konvensional dengan alamat yang terdapat pada PLC. Ya, PLC yang kita gunakan adalah PLC Schneider ya, yang jenisnya adalah PLC TM221CE24R. Di mana kita lihat pada gambar ini ya, bahwa untuk PLC Schneider TM221CE24R terdiri atas input sebanyak 14 buah dengan alamat mulai dari persen I0.0 sampai I0.1 ya, kemudian sampai dengan persen I0.13. Jadi jumlahnya ada 14. Adapun output sebanyak 10 dimulai dengan alamat persen Q0.0, Q0.1 sampai dengan persen Q0.9. Nah, pengalamatan yang ada pada PLC Schneider kita perlu ketahui, dan setelah kita melakukan penyesuaian, maka kita bisa menentukan alamat-alamat manakah yang kita akan gunakan. Sebagaimana pada materi kita kali ini, ya, telah diberikan diagram kontrol untuk rangkaian motor 2 kecepatan, di mana untuk inputnya terdapat push button stop, push button start, sedangkan outputnya adalah kontaktor K1 dan kontaktor K2. Sebagai contoh, pada pelatihan kita kali ini, untuk push button stop kita memberikan alamat dengan persen I0.0. Untuk push button start kita menggunakan alamat I0.1. Apakah harus selalu alamat ini yang digunakan? Tidak selalu ya. Selama alamat-alamat input yang jumlahnya 14 belum kita gunakan salah satunya, maka kita bisa memilih. Mungkin kita bisa memilih I0.0 atau mungkin juga I0.2 dan seterusnya ya. Nah, sebagai contoh kita pada kali ini, saya menggunakan alamat persen I0.0 dan persen I0.1. Adapun untuk outputnya ya, yaitu berupa output kontaktor, kita menggunakan alamat persen Q0.0, persen Q0.1. Nah, selain alamat-alamat tersebut yang terhubung dengan saklar maupun kontaktor, terdapat pula alamat memori pada PLC Schneider, di mana alamatnya itu dimulai dari persen I0, persen M0, persen M1, persen M2, dan seterusnya sebanyak 1024 alamat memori. Nah, alamat memori ini tidak ada hubungannya dengan alamat saklar maupun alamat kontaktor. Namun, dia bisa digunakan seolah-olah sebagai input dan output, namun hanya terdapat pada memori saja. Nah, alamat-alamat memori ini kita perlu gunakan ketika kita menjumpai persoalan di mana jumlah alamat input-output terbatas, kemudian kita hanya memerlukan dia sebagai memori saja. Gitu ya. Nah, selanjutnya untuk contoh yang ada pada gambar ini, di mana diagram kontrol ini menggambarkan diagram kontrol dari motor 2 kecepatan. Nah, sekarang kita akan merubah ya rangkaian konvensional ini menjadi ya ladder diagram yang ada pada PLC. Nah, perlu Anda ketahui bahwa bahasa programming pada PLC bukan hanya ladder diagram saja, namun terdapat bahasa yang kedua yaitu FBD, singkatan dari function block diagram. Dan yang ketiga adalah STL, statement list. Ya, yang keempat adalah ST, structure text. Yang kelima adalah SFC, sequence function chart. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya mari kita rubah rangkaian konvensional ini menjadi bahasa ladder diagram pada PLC. Cara ini cukup mudah kalau kita perhatikan bentuknya adalah vertikal ya. Nanti di dalam ladder diagram kita rubah menjadi horizontal. Ya, kita langsung saja ke
Ya, kita langsung saja ke mana? Kita langsung saja ke software Machine Basic yang saya yakin Anda telah menginstall semua di laptop saudara maupun komputer yang ada di lab Unipa ya. Nah, ketika Anda menginstall Machine Basic maka akan muncul icon seperti ini. Kita klik 2 kali ya. Klik 2 kali, kita tunggu sebentar, kita tunggu sejenak, dia berproses ya. Ya, kita tunggu sebentar ya. Oke. Nah, kita mulai dari create project. Kita klik create new project. Klik ya. Kemudian karena PLC yang kita gunakan adalah ini ya, TM221CE24R, maka kita harus sesuaikan yang ini. Ini ya. Ya, ini kalau kita lihat TM221 16R ya, kita ganti ya, kita lihat di sebelah sini, kita lihat TM221CE24R, kita pindahkan ke sini ya. Yes. Oke, selesai kita melakukan konfigurasi untuk perangkat keras dari PLC-nya. Konfigurasi selanjutnya kita perlu lihat di sini, sebelah sini ya, ada digital input. Kita lihat, kita klik 2 kali ya, seperti ini ya. Kemudian digital output seperti ini ya. Kemudian analog input ini seperti ini ya. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah melakukan setting ya, atau pengaturan pada Ethernet. Nah, di sini Anda harus rubah menjadi 192 ya, 168, kemudian 0, kemudian 10. Perhatikan di bawah sini selalu 255, 255, 255 ya. Kemudian kita apply. Maka selesailah konfigurasi untuk PLC kita. Selanjutnya kita akan melakukan programming ya. Kita klik di programming tadi ya, tadi di konfigurasi, kemudian kita masuk ke programming. Nah, caranya adalah kita sesuaikan dengan ini. Di sini bentuknya adalah close, normally close. Nah, maka di situ juga harus normally close. Kita pilih di sini normally close, klik ya, kemudian bawa di sini klik. Nah, alamat yang kita gunakan di push button stop itu adalah apa tadi alamatnya? Persen I 0.0 ya. Seperti itu ya. Nah, ini kalau kita ingin memberikan komen, kita bisa memberikan komen di sini ya. Ini adalah PB stop ya. Nah, selanjutnya untuk alamat push button start-nya kita klik, kita cari di sini normally open, kemudian bawa ke sini. Ini alamatnya adalah persen I 0.1. Kita bisa memberikan keterangan di sini ya. Push button PB start. Ya, itu ya. Nah, kita lihat lagi rangkaian konvensionalnya seperti ini ya. Nah, dari sini, dari push button stop, push button start, turun ke bawah K2, masuk ke K1 dan timer ya. Ini ya, kita mulai dari seri dulu. Sini, ya. Oke. Kita lanjut ya. Push button start, setelah itu K2, setelah itu K1 ya. Kita ambil di sini anak kontak K2NC ya. Nah, alamat K2 adalah persen Q 0.1 gitu ya. Setelah itu baru coil dari persen Q 0.0. Ya, perhatikan di sini gambarnya kembali ya. Nah, pada rangkaian konvensional antara kontaktor dan timer itu bersatu ya, menyatu. Ya, maka ini kita tidak bisa menggambarkan langsung seperti ini. Kita membutuhkan bantuan alamat memori. Misalnya nanti kita pakai M0 ya. Jadi khusus untuk timer ya. Jadi saya tambah di sini ya bidang atau ruang untuk ladder diagramnya. Saya klik di sini ya. Klik maka akan muncul di sini. Nah, ini saya pakai alamat ya. Nanti saya tambahkan di sini M0 ya. Sini M0. M0 ya. Kemudian saya hubungkan dengan timer. Timer itu di sini ya. Function block. Ambil di sini timer ya. Bawa di sini. Klik ya. Kemudian kita rubah angka ini ya.
Nah, ini timernya, time base-nya adalah menit. Kita rubah saja menjadi detik. Kita pilih detik. Kemudian waktunya misalkan kita pilih di sini 25 detik atau berapa ya? 25 detik aja ya. Klik OK, enter ya. Ya, selanjutnya kita perbaiki lagi yang di sini karena kita sudah pakai M0, maka di sini harus ada M0 ya. Ya, ini. Persen M0. Bentar ya. Kita sambung ya. Oke. Nah, perhatikan gambar selanjutnya untuk rangkaian konvensional. Kita lihat di sini. Pada push button start, dia paralel dengan K1. Ya, push button start mana? Ini ya, paralel dengan K1 ya. Ya, kita sambung sini ya. Nah, kita ganti di sini. K1 alamatnya adalah persen Q0 titik 0 ya. Nah, ini kita perlu berikan komen ya. Ini adalah K1. Oke. Nah, selanjutnya mari kita perhatikan lagi ya. Ini setelah K1 paralel lagi dengan rangkaian ini ya. Cuma letaknya ini perhatikan jadi bawah tombol stop. Jadi tombol stop baru ke sini ya. Jadi dari tombol stop kita sambung ke sini ya. Tombol stop. Nah, dari tombol stop kita lihat kemana? Dia masuk ke timer 1 ya, oke. Jadi kita ambil ini ya. Ya, timer 1 dinyatakan dengan TM0 ya. Ya, timer 1 kita ganti di sini TM0 key ini ya. Nah, dari TM0 key masuk ke mana? TM0 key masuk ke K2. Jadi langsung ke K2 ya. Jadi kita ambil ini ya. Nah, alamat K2 apa? Alamat K2 adalah persen Q0 titik 1 ya. Ya, jangan lupa kita sambung ini ya. Jangan tidak disambung tentunya ya. Oke, setelah itu kita lihat lagi diagramnya ini. Ya, kemudian T1 ini paralel dengan K2, anak kontak K2. Ya, sini. Oke. Kemudian kita sambung ya. Ini juga disambung. Oke. Kita beri alamat ini K2, anak kontak K2. Ya, persen Q0 titik 1 ya. Ya, untuk tugas selanjutnya Anda silahkan menambahkan di komen sini untuk K2. Seperti ini adalah K1, di sini adalah K2 ya. Kita lihat apakah sudah selesai? Nah, ternyata untuk ladder diagram sudah selesai. Ya, demikian cara untuk mengalihkan dari rangkaian konvensional menjadi ladder diagram. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan programming, setelah membuat ladder diagram ya pada rangkaian konvensional yang kita rubah menjadi ladder diagram, selanjutnya adalah menghubungkan PLC yang kita gunakan dengan komputer yang kita pakai. Ya, saya perlihatkan di sini ya. Di sini kita lihat ya, di sini kita lihat ada kabel yang terhubung nanti dengan power supply PLN. Kemudian ada terminal untuk USB-nya, saya hubungkan langsung ya. Ini ya, saya hubungkan langsung. Ya, seperti ini. Kemudian kita juga memerlukan kabel RJ45 seperti ini ya. Kita hubungkan ke sini. Seperti ini ya. Oke. Nah, setelah menghubungkan PLC dengan power supply dan PLC-nya telah on, waktunya kita melakukan download program ladder diagram yang sudah kita buat ke PLC. Kita masuk ke commissioning.
Nah, ketika Anda sudah menghubungkan dengan USB, kabel USB tadi yang seperti ini ya, maka akan muncul seperti ini. M221 controller USB. Maka Anda tinggal login. Ya, login. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita klik ini PC to control download. Oke. Nah, setelah download, oke, kita lihat ya, kita tunggu sebentar. Ini lagi berproses ya. Kita ulang ya. Kita login kembali, login ya. Retrieve ya. Kemudian start controller ya. Tadi setelah kita melakukan PC to controller download, kita lakukan start controller. Oke. Baik ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menjalankan program kita ini ya. Kita tes ya. Caranya gimana? Kita perhatikan di sini. Saya tekan di sini F1 ya untuk on-nya. Ketika klik sini, perhatikan di sini akan berubah menjadi on, menjadi hijau. Dan perhatikan juga di sini akan berubah. Kita perhatikan ya. Ya, dia lagi menghitung ya. Di sini lagi menghitung ya. Ya. Setelah 25 detik, maka akan berpindah ke sini. Perhatikan. Nah, akan berpindah ke rangkaian. Ini sudah berpindah dari kecepatan rendah menuju kecepatan tinggi ya. Demikianlah cara programming dan menghubungkan personal komputer atau laptop kita ke PLC. Selanjutnya kita akan beralih bagaimana merangkai dari PLC yang telah kita program ya, dengan rangkaian dengan tombol ya, dengan push button start, dan yang terakhir dengan kontaktor, dan terakhir kita hubungkan dengan motor. Demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini, dan kita akan lanjut setelah beberapa saat kemudian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.